Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, nikmat iman. Semoga segala kebaikan amaliyah Ramadan yang kita lakukan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah dan insyaallah di akhirat kala nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu memanfaatkan potensi akal dan kalbu kita sehingga senantiasa menjadi manusia-manusia terhormat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harapan pula kita semoga dengan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang tawadu, tidak merasa bangga dan mulia diri terhadap fasilitas yang kita miliki dalam kehidupan ini. Karena itu, di dalam kehidupan ini kita bisa kenal ada orang yang memiliki sebuah kemuliaan, dikenal dalam kehidupan alam ini, dan tentu pula dikenal pula di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Adalah manusia yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan dan kemuliaannya seluruh jagat alam ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Namun baginda yang mulia dengan kemuliaan itu tidak pernah terdetik dalam jiwa dan hatinya memiliki kesombongan dan kecongkakan. Inilah salah satu nilai yang perlu kita senantiasa miliki dalam kehidupan ini. Di dalam tataran kehidupan manusia yang senantiasa ingin mendapatkan sanjungan pujian manusia, yang terkadang boleh jadi akan melahirkan orang-orang yang bergantung ketika tidak dipuji oleh orang lain, maka terjadilah dirinya akan kecewa dalam hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak apa yang diteladani oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, mari kita senantiasa ikuti, mari kita senantiasa teladani dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga dalam keteladanan itu Islam sampai kepada kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam konsep Islam yang harus kita pahami bahwa ada dua hal yang perlu kita ketahui. Bahwa di hadapan Allah ada orang yang memiliki kemampuan dan kemuliaan serta kecerdasan spiritual yang karena kedekatan dengan Allah mampu mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia biasanya. Karena begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikenal dengan orang memiliki ilmu laduni. Ilmu yang tidak bisa dipelajari, akan tetapi hanya bisa dan mampu orang dapatkan ketika semakin mampu mendekatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini
adalah orang yang selalu mampu mengkomunikasikan dirinya dengan Allah. Tiada sesuatu yang dia lihat dalam kehidupannya, apa yang dia miliki, bahkan alam semesta ini tidak terlepas dari dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ilmu qasbi, ilmu yang senantiasa dipelajari baru kita bisa memahami sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini. Maka lahirlah ilmu fikih, ilmu-ilmu yang bersifat material yang senantiasa mengantar manusia untuk melihat dan mampu memantau kehidupan dunia ini. Namun ketika dua ilmu ini diperpadukan, akan melahirkan sebuah kekuatan sehingga dalam tataran hidup dan kehidupan kita sebagai orang yang beriman akan melahirkan kebijakan dan ketawaduan dalam rangka melaksanakan sebuah pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hamba Allah yang mulia kita kenal dengan Hujatul Islam, Imamul Ghazali. Kita harus lihat dalam dua sisi, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Imamul Ghazali adalah merupakan sosok manusia yang cerdas, ahli fikih, ahli dalam bidang-bidang hukum, dan ahli tafsir. Namun dalam perjalanan kehidupannya, dalam kecerdasannya, terkadang beliau ragu dengan ilmunya. Suatu ketika beliau memimpin sholat. Ada seorang adiknya yang memiliki kemampuan. Beliau bukan hanya sekadar memiliki ilmu pengetahuan syariat, akan tetapi memiliki keyakinan ilmu tasyawuf yang senantiasa bisa memahami sesuatu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Imamul Ghazali memimpin sholat sebagai imam, maka adiknya mundur dari sholat berjamaah. Lalu ibunya bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau mundur dalam sholatnya?" Dia tidak menjawab sesuatu, akan tetapi ditanya oleh kakaknya, tentu dijelaskan bahwa yang menjadi imam, saya lihat darah yang mengalir di bajunya. Apa rahasianya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Ternyata dalam kehidupannya Imamul Ghazali bukanlah orang yang sombong, akan tetapi terdetik dalam hatinya memiliki kemuliaan dengan fasilitas ilmunya. Itulah bahagian yang memberikan sebuah keraguan dalam rangka mengimani dan meyakini sesuatu dalam hidup dan kehidupannya. Maka berdialog dengan adiknya, "Wahai adikku, di mana engkau mempelajari sesuatu yang belum pernah saya pelajari selama ini?" Ternyata Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, gurunya si Ahmad adiknya ini bukan orang siapa-siapa. Dia adalah seorang, kalau kita katakan hari ini, penambal ban. Akan tetapi dia tidak kenal oleh manusia sebagai orang yang terhormat. Akan tetapi memiliki hati yang mulia, keterbukaan kalbunya dalam rangka mengimani akan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ditunjukkan untuk menghadap dengan gurunya. Apa yang terjadi? Seorang guru spiritual tersebut tidak mengajarkan sesuatu, hanya menganjurkan Imamul Ghazali untuk menyapu di sekitar kehidupannya. Hanya begitu singkatnya, lalu dia ikhlas melaksanakan itu, maka terjadi hal yang ajaib. Setelah dia sadar bahwa tidak pernah kita bisa menganggap enteng orang lain. Boleh jadi secara fisik dia tidak meyakinkan, akan tetapi kita tidak pernah tahu apakah dia seorang yang mulia, yang memiliki kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan spiritualnya, setelah mempelajari begitu mulianya orang-orang yang dekat dengan Allah, lahirlah yang namanya Ihya Ulumuddin. Dalam perjalanan spiritual itu memadukan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan kolbu yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam pengertian kita dalam bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar menghitung-hitung amal dan pahala yang kita lakukan,
Bagaimana Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita untuk mengakui betapa tidak berdayanya kita. Karena yang memiliki segala ilmu dan kemampuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bangga dengan harta yang kita miliki. Jangan pernah bangga dengan pangkat dan kedudukan yang kita sandang. Semua itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan hadir di hadapan kita, memberikan sebuah pembelajaran. Di siang harinya sekuat apapun kita, pasti akan merasakan haus, pasti akan merasakan lapar. Itulah yang namanya manusia. Bapak Ibu hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan beradanya kita dalam bulan Ramadan ini akan ada pengaruh dalam kehidupan kita. Baik itu pengaruh pola pikir kita, pengaruh dalam ucapan kita, pengaruh dalam perilaku kehidupan kita. Mudah-mudahan jauh lebih baik. Dengan demikian, dengan kemuliaan intelektual kita, akhlak serta kolbu yang salim, mudah-mudahan di komplek masjid yang kita cinta ini senantiasa mendapatkan naungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia 3 tahun lamanya, maka hujan tidak pernah turun. Maka di saat itu sahabat sudah meminta pertolongan dan doa kepada Allah. Akan tetapi ada manusia yang tidak dikenal mungkin, akan tetapi karena mereka adalah orang yang ikhlas, doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu salah satu kesimpulannya, mari apapun kita, jangan pernah merasa hebat dan mulia. Sesungguhnya yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan pernah kita putus asa dalam berdoa kepada Allah. Karena doa-doa orang yang memiliki kalbu yang salim, orang yang berpuasa, dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berharap semoga Allah memberikan keberkahan umur dan usia, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini sebulan penuh, kita mendapatkan titel yang mulia, la'allakum tattaqun, menjadi insan-insan yang takwa. Ketakwaan inilah jaminan bagi kita meraih kemuliaan dunia, dan mudah-mudahan kita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.